Skenario sakti media Cina, Timnas Indonesia dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Belanda dibuat takjub langsung bocorkan keunggulan Calvin Verdong. Jelang TC Timnas, dua pemain Timnas udah geber duluan di Bali. Pemain keturunan 38 miliar rupiah sembuh dari cedera panjang, langsung bela Timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media Cina sebut Timnas Indonesia akan dicoret dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika situasi ini terjadi. Timnas Indonesia menghadapi situasi yang cukup buruk jelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni nanti. Seperti kita tahu, PSSI dan Timnas Indonesia baru saja disanksi FIFA. Hal ini ternyata menjadi perhatian dari media Cina 163 yang menyebut tim naga mendapat keuntungan akibat sanksi tersebut. Untuk tim nasional sepak bola Cina, ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik, tulis laporan 163 yang dikutip pada Senin 12 Mei 2025. Pertama-tama, markas Timnas Indonesia yakni Stadion Gelora Bung Karno dapat menampung 77.000 orang. Dengan menutup 15% kursi penonton akan mengurangi jumlah orang lebih dari 10.000 lanjutnya. Bahkan, media tersebut menyatakan bahwa Indonesia akan dicoret dari putaran ketiga jika hal tersebut terjadi lagi di laga kontra Cina. Namun, setelah mendapat hukuman berat dari FIFA, supporter Indonesia tidak berani bertindak gegabah, tulis 163. Toh, ini sudah kedua kalinya Timnas Indonesia mendapat hukuman berat dari FIFA. Kalau sampai ketiga kalinya, bisa jadi hasil pertandingan akan dibatalkan. Lanjutnya. Kemudian, 163 secara belak-belakan menilai bahwa mental para pemain Timnas Indonesia tentunya akan terganggu imbas dari hukuman FIFA tersebut. Tak hanya itu, media asal negeri tirai bambu tersebut juga menilai bahwa Timnas Indonesia saat ini sedang gugup alias panik. Laga utama antara Timnas Cina dan Timnas Indonesia pada 5 Juni nanti sebenarnya adalah pertarungan hidup dan mati bagi lawan. Mereka bermain di kandang sendiri dan baru pertama kali melakoni laga penting dan krusial seperti ini. Tulis 163. Jadi sebenarnya mereka sangat gugup atau panik secara mental. Asalkan Timnas Cina berani mencoba dan meraih 3 poin, maka pada dasarnya setengah kaki sudah melangkah ke babak playoff. Tutupnya. Berita selanjutnya, Nek Nijmegen tampil solid saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam pada lanjutan Eredivisie Minggu 11 Mei. Bermain di Amsterdam Arena, Nijmegen sesuai prediksi lebih bertahan dan memanfaatkan celah dari tim tuan rumah. Dengan sabar, mereka akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-59 lewat Son Hansen. Dua gol selanjutnya dipersembahkan oleh Brian Pereira di menit 67 dan juga Semi Sawisa di menit 82. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Nijmegen. Sementara itu, bek Timnas Indonesia Calvin Verdong bertugas menjadi kapten di lapangan. Media asal Belanda Forzenek memberikan respon yang positif pada penampilan Verdong di laga ini. Bahkan, mereka memberikan skor 7 untuk aksinya di lapangan. Tentunya ini hasil yang cukup positif karena penampilannya yang semakin solid di tim. Ini jadi prestasi tersendiri karena pertama kalinya mereka menang dengan selisih 0-3 saat bermain di arena. Dalam beberapa momen terlihat pemain berusia 28 tahun ini bermain apik di lapangan, terutama saat mendapatkan tugas tambahan menjadi kapten untuk Nek Nijmegen. Mengisi posisi bek kiri, dia sukses menang dalam beberapa kali duel di lapangan. Dengan keluarnya Nuiting dan juga Proper, pemain asal Indonesia itu bermain dengan ban kapten hari ini. Dengan keluarnya Nuiting dan Proper, pemain asal Indonesia itu bermain dengan band kapten hari ini. Sang pemain bertahan memenangkan duel-duelnya dan umpannya sangat akurat lanjutnya. Penampilan apik Verdong tidak berhenti di situ dan terus meningkat di babak kedua. Beberapa kali aksinya membuat pemain Ajax kesulitan saat membangun serangan. Ini yang membuat sektor kiri Nek Nijmegen lebih aman dan minim gangguan karena Verdong cukup tangguh di sana. Sementara itu, Nek Nijmegen masih memiliki sisa 2 pertandingan di lanjutan Eredivisie musim ini. 6 poin tersisa akan membuat mereka berpeluang naik ke zona papan atas klasmen. Pada saat Bertrand Traoré
dapat melewatinya dengan mudah di babak pertama. Di babak kedua, Verdong bermain lebih baik dan berhasil menghentikan banyak peluang tutupnya. Beralih pada berita selanjutnya, Marcelino Ferdinand mengisi waktu liburnya di Bali bersama Asnawi Mangku Alam, Bahar, dan pemain Thailand Jatino dengan lari di pesawahan. Namun, soal apakah Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangku Alam juga akan dipanggil dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia pada akhir Mei di Bali, masih menjadi teka-teki karena belum ada pengumuman resmi dari PSSI. Kegiatan olahraga tersebut diunggah pemain Thailand Jatino melalui Instastory pribadinya Senin 12 Mei. Instastory tersebut lantas disebarkan ulang oleh Marcelino. Asnawi juga melakukan hal sama. Dalam video tersebut terlihat Marcelino paling depan saat berlari diikuti Asnawi di belakangnya. Adapun Jatino di barisan paling akhir sambil mengabadikan momen olahraga itu. Tampak ketiganya berlari di jalan aspal yang diapit sawah di sebelah kanan dan kiri. Suasana Bali yang tenang dan indah dinikmati para pemain sepak bola profesional ini sambil berlibur. Asnawi dan juga Jatino merupakan rekan satu tim di Thaiport FC. Pada akhir bulan ini, Asnawi akan bergabung dengan tim ASEAN All Stars yang akan melawan Manchester United. Adapun Marcelino kemungkinan besar masuk daftar panggil Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan bersiap di Bali untuk melawan Cina dan juga Jepang. Rencananya, Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei ini. Hanya saja Marcelino tak bisa tampil melawan Cina karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Sementara tak menutup kemungkinan juga Asnawi Mangku Alam bisa kembali dipanggil Timnas Indonesia setelah tampil reguler di klub. Beralih pada berita selanjutnya, pemain keturunan yang punya bandrol 38 miliar rupiah bernama Jansen Silt dikabarkan sembuh dari cedera panjangnya. Jansen musim ini lebih banyak menghabiskan waktu di ruang ganti Sunderland alih-alih bertanding. Tercatat hanya satu pertandingan yang ia lakoni di divisi Championship. Penyebabnya adalah karena ia mengalami cedera panjang dan belum sembuh total. Namun dari laporan akun Instagram @blood.indonesia.id, bek jangkung 1,92 meter ini sudah kembali berlatih bersama Sunderland. Pemain keturunan Indonesia Jansen Silt telah berlangsung pulih dari cedera panjang, tulis laporan itu. Jansen terlihat sudah mulai bergabung dalam latihan di klubnya, Sunderland. Adapun klub berjuluk The Black Cats sedang memperebutkan tiket promosi ke Premier League. Sunderland juga sedang menjalani play-off divisi Championship menghadapi Coventry City. Di leg pertama, mereka menang dengan skor 2-1 atas lawannya. Nantinya, jika lolos ke babak final, Sunderland berpotensi ketemu pemenang antara Sheffield United dan juga Bristol City. Lantas, siapakah Jansen Silt yang memiliki keturunan Indonesia? Upaya PSSI untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia terus bergulir. Kali ini, federasi disebut tengah mengincar dua pemain keturunan asal Inggris, yakni Millian Manhoef dan Jansen Silt. Nah, kabar tersebut mencuat lewat laporan dari media Cina, yakni Sina Sport. Silt ialah bek tengah dengan tinggi 192 cm dan merupakan prospek yang menjanjikan bagi Sunderland, ulas media Cina itu. Jansen Silt lahir di Ede, Belanda pada 23 Mei 2003. Meski lahir dan besar di negeri kincir angin, Silt memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon, Maluku. Bek bertinggi 1,92 meter itu disebut-sebut sebagai salah satu pemain belakang muda yang menjanjikan dan berpeluang besar untuk dinaturalisasi. Silt memulai karir sepak bolanya di Akademi Nijmegen pada 2017. Ia pindah ke PSV Eindhoven dan mengajak karirnya di tim junior.